bersama saya Amirhan di Amirhan Official. Teman-teman semuanya, sahabat Amirhan dimanapun berada, kaulah muda dan kita semuanya pasti yang namanya tetap belajar di tengah COVID-19. Terlebih lagi untuk teman-teman para mahasiswa yang saat ini masih melaksanakan kuliah daring ataupun online. Teman-teman, ingat sebentar lagi mungkin semester ini akan berakhir. Satu semester belajar di rumah. Lalu pertanyaan terbesar adalah bagaimana sistem pembayaran uang kuliah tunggal Anda? Apakah akan membayar total 100% besarannya? UKT 1 berapa, 2, 3, dan tergantung kampus Anda. Itu berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan? Apakah ini wajar di tengah pandemi ini? Ini harus sama-sama kita suarakan. Ingat, ketika kita kuliah, memang butuh modal dan biaya besar pendidikan. Negara kita menjamin alokasi pendidikan 20% anggaran pendapatan belanja negara sesuai dengan pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45. Tapi pertanyaan kita adalah, negara kita saat ini dalam keadaan COVID-19. Semua orang tidak bekerja, tapi semua orang masih belajar menggunakan gadget, menggunakan jaringan, tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar. Lalu pertanyaan kita, uang kuliah siapa yang bayar? Apakah negara akan hadir untuk membebaskan para mahasiswa untuk tidak membayar uang kuliah tahun ini atau semester ini? Atau justru sebaliknya, para mahasiswa tetap membayar satu semester ke depan sesuai besaran biaya yang sudah Anda lakukan beberapa kali pembayaran? Atau justru ada pemotongan 50% atau 30% bahkan? Ini semua menjadi pertanyaan besar. Kali ini kita akan bahas bersama. Teman-teman semuanya, semenjak COVID-19 ini, semua kegiatan proses belajar mengajar ada di rumah. Efektif atau tidak? Banyak keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para mahasiswa terkait, pertama, tugas yang begitu banyak, jaringan masih saja menjadi masalah. Tugas banyak diberikan oleh para dosen yang membuat para mahasiswa justru waktunya habis untuk mengerjakan tugas. Terlebih lagi COVID seperti ini, penting kita untuk waktu istirahat yang cukup. Tapi sebenarnya untuk pengetahuan itu sah-sah saja. Kan tetapi yang menjadi kekhawatiran kita ketika tugas menumpuk, anak-anak menjadi stres. Siapa yang bertanggung jawab kalau anak-anak itu stres? Imunnya rendah, terkena virus, demam, segala macamnya, banyak sekali hal-hal tantangan kita. Oleh karena itu, pertama, untuk tugas dan tugas kita harapkan untuk para dosen, kita menghimbau agar tugas-tugas sedikit diberikan kemudahan. Jangan melulu tugas, tapi perbanyak sebenarnya, ini masukan dari teman-teman para mahasiswa agar lebih banyak namanya interaksi antara mahasiswa dan juga dosen. Bagaimana pengetahuan, interaksi, misalnya dosen menjelaskan A, timbul pertanyaan dari mahasiswa. Nah, ini yang harusnya diperbanyak agar dialektika itu ada. Cara terbaik orang mengetahui suatu wawasan itu agar jelas adalah menggunakan yang namanya metode dialektika. Adanya interaksi antara dosen dan juga mahasiswa. Ini yang harus kita catat bersama. Lalu yang kedua, terkait yang namanya uang kuliah tunggal ini, UKT ataupun uang kuliah yang Anda bayar ini, banyak hal yang terjadi, kontroversi yang terjadi saat sekarang ini. Ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan, awalnya meniadakan ataupun memotong untuk uang kuliah, kan tapi tiba-tiba dibatalkan. Nah, harapan kita untuk kementerian terkait, kita berilah kemudahan untuk anak bangsa kita. Karena semua orang itu tidak golongan yang sama. Ada golongan atas, ada menengah, ada yang bawah. Golongan atas barangkali mereka mau berapapun besaran biayanya dengan COVID-19 ini mereka masih bisa bayar. Menengah juga barangkali ya cukup. Bagaimana yang bawah ini? Golongan ketiga ini menjadi bahaya. Tatkala mereka tidak mampu membayar uang kuliah, apakah nasib mereka tidak mendapatkan pendidikan? Padahal negara kita menjamin yang namanya pendidikan untuk setiap warga negara. Itu hak untuk warga negara mendapatkan pendidikan.
Pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 itu sudah jelas. Lalu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga ada. Ini seperti apa? Resah rasanya kita. Kita ingin kemajuan Indonesia, sumber daya manusia unggul, tapi kita masih beban pembayaran. Kalaupun misalnya ingin tetap bayar, kita minta kepada negara kebijakan seperti apa. Ingatlah, orang-orang tidak bekerja, orang semuanya di rumah aja. Ketika keluar, nanti penyebaran virus corona semakin membludak lagi. Menjadi masalah baru. Kalau kita keluar, nanti melawan kebijakan PSBB yang ada. Kalau kita tidak keluar, kita tidak makan. Bagaimana cara bayar uang kuliah? Nah, ini sama-sama kita suarakan. Mari kita kampanyekan selaku anak muda. Karena juga saya dulu pernah merasakan yang namanya kuliah. Jadi memang ketika proses pembayaran kuliah, untuk jaminan Anda untuk belajar di semester berikutnya Anda harus bayar dulu. Kalau tidak bisa jadi alpa, studi, ataupun ya Anda tidak bisa mengikuti proses belajar mengajar. Oleh karena itu harapan kita kepada pemangku kebijakan, marilah beri keringanan untuk para mahasiswa. Karena para mahasiswa tentunya yang mereka butuhkan adalah belajar. Dan tentunya juga tidak memberatkan orang tua. Orang tua tidak bekerja, bagaimana akan bayar? Semoga para pemimpin kita mendengar ini semua. Atau juga para perusahaan-perusahaan, beasiswa-beasiswa yang ada, mungkin bisa dikucurkan untuk bantuan-bantuan. Kan ada dana CSR juga. Bagaimana untuk anak-anak muda itu bisa disalurkan untuk proses mereka belajar mengajar lebih baik. Ini harapan kita. Tatkala negara saat sekarang ini yang kita butuhkan adalah kehadiran negara untuk menjembatani proses pendidikan ini agar lebih baik melalui pertama, barangkali ya walaupun misalnya dengan pembayaran uang kuliah, tapi ada penurunan. Ada ibaratnya kalau kita belanja di pasar ataupun di mall ya, itu ada misalnya diskon. Nah, ini yang kita tunggu. Apakah misalnya ada dispensasi sedikit nominal ya 20%, 30% itu bisa menjadi keringanan untuk para mahasiswa. Sehingga orang tua pun tidak terbebani. Apakah orang tua harus utang sana utang sini? Kan kasihan, masalah baru yang timbul, masalah sosial. Ekonomi, mau makan saja tidak cukup apalagi bayar uang kuliah. Ayo dong, para pemimpin kita, mari kita dengar bersama suara anak muda. Ini suara anak muda kita. Anak muda yang nanti di masa depan akan menjadi pemimpin, akan menjadi membawa perubahan untuk negara kita menjadi lebih baik. Tapi mari kita hadirkan pendidikan yang layak. Bagaimana amanat Undang-Undang Dasar mencerdaskan kehidupan bangsa? Bagaimana anak-anak akan makin cerdas kalau misalnya uang kuliah pun sangat mahal? Ini sangat penting untuk kita semua. Mari di tengah COVID-19 sama-sama kita benahi apakah perlu uang kuliah harus full atau justru kita berikan diskon, kita berikan yang namanya keringanan, ya tidak harus 100% tidak bayar, atau misalnya 50% itu orang tua juga sudah akan terbantu, anak-anak pun akan lebih semangat. Dan apa untuk bisa tidak bisa 50%, 20% saya cukup lah. Tidak usah banyak. Yang penting ada keringanan dari negara. Memang semuanya lagi bekerja keras, bekerja sama untuk pertumbuhan ekonomi kita. Kita takut nanti terjadi krisis segala macam. Tapi bagaimana krisis sumber daya manusia itu lebih berbahaya. Ini pesan saya untuk kita semua. Mudah-mudahan ini kita kampanyekan bersama. Mari kita sebarluaskan informasi ini. Kita harapkan mangku kebijakan bijaklah menggunakan ataupun menerapkan terkait uang kuliah tunggal. Dan bagi para mahasiswa, jangan sampai tidak kuliah terkait hal ini. Mari kita suarakan bersama. Dan saya yakin percaya kebijakan pemerintah dan negara pasti memperhatikan kepentingan rakyatnya, bukan kepentingan pribadi maupun golongan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.